Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-temanku semua pecinta catur di seluruh Indonesia yang sudah berkunjung di channel saya ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nah, oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan membagikan ilmu yang sangat mahal dari Daniel Dubois di pembukaan pertahanan dragon. Nah, tetapi sebelum saya lanjut video lebih lanjut, jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe, like, dan juga share jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak. Nah, oke teman-teman, langsung saja kita masuk di pembahasannya, di mana di pertandingan ini mempertemukan antara Perez memegang bidak putih melawan Daniel Dubois memegang bidak hitam. Dan pembukaan dragon itu diawali dari pembukaan E4, C5, Sicilia, kuda ke F3, D6, D4, C kali D4, kuda kali D4, kuda ke F6, menyerang pion E4, kuda ke C3, melindungi pion, kuda ke C6, menawarkan pertukaran kuda. Gajah G5, menyerang juga kuda. Dan di posisi seperti ini, Daniel Dubois memilih dengan G6, mengaktifkan gajah ke depan, dan ini dikenal dengan variasi dragon di pembukaan Sicilia. Dan gajah pul kuda, pion pul gajah. Nah teman-teman, untuk sementara pion D6 sedang menggantung dan dipastikan akan lemah. Gajah B5 menyerang juga kuda. Gajah ke D7 melindungi kuda. Menteri ke D2 mempersiapkan rokade, dan gajah G7 juga mempersiapkan rokade. Rokade, rokade. Dan jelas teman-teman, rokade di perlawanan arah itu sangat brutal dalam penyerangan, entah itu dari hitam, entah itu dari putih, tergantung siapa yang cepat. Dan dipilih oleh Perez gajah pul kuda, dan dipilih oleh Daniel Dubois pion pul gajah. Langsung membuka jalur B, kuda ke B3, dan jelas membuka ruang buat menteri menyerang pion D6. Sudah saya katakan tadi teman-teman, pion D6 ini sangat lemah. Gajah ke E6 dan jelas menyerang kuda dan sekaligus sayap menteri. Dan dijawab oleh Perez menteri pul pion, menawarkan pertukaran menteri. Dikarenakan hitam sudah kalah jumlah pion, ditolak oleh Daniel Dubois menteri ke B6. Dan jelas teman-teman menghubungkan kedua beteng. Dan untuk mempersiapkan juga penyerangan di jalur B yang terbuka. Menteri ke C5 tetap sama mengadu menteri. Dan Daniel Dubois memilih dengan F5, menawarkan pertukaran pion dan sekaligus mengaktifkan gajah buat menyerang di sayap menteri. Dijawab oleh Perez dengan menteri pukul menteri. Nah teman-teman, sebelumnya di posisi seperti ini, langkah terbaiknya yaitu adalah pion E pukul F5. Dan setelah gajah pukul pion F5, maka beteng H ke E1 menguasai jalur E. Dan H5. Dan jelas teman-teman, buat jaga-jaga petak G4. Dan F3. Dan jelas teman-teman, tujuannya tetap satu arah, menyerang di sayap raja. Nah di posisi seperti ini teman-teman, mungkin perkembangan masih seimbang. Nah oke, kita kembali lagi di langkah aslinya. Nah di langkah aslinya dijawab oleh Perez menteri pukul menteri. Dan dijawab langsung pion pukul menteri, dan jelas jalur A sudah terbuka lebar. Kedua gajah dari hitam juga siap menyerang di sayap menteri yang ditempati oleh raja. Pion pukul pion, gajah pukul pion, dan jelas teman-teman di posisi ini sudah jelas toh dimana keunggulan dari hitam. Kuda ke D4 menyerang gajah, menyerang pion. Gajah ke D7 mundur melindungi pion. A3, dan jelas teman-teman menghindari serangan dari beteng. Beteng FE8 menguasai jalur E. Beteng D3 dan jelas teman-teman menguasai baris ketiga dan sekaligus persiapan menumpuk beteng. H5 dan jelas teman-teman tetap memantau petak
G4. Benteng HD1 dan jelas bersiap menyerang gajah. Benteng AC8 dan jelas teman-teman untuk di jalur A sudah tidak ada gunanya lagi bentengnya. Jadi bisa tuh langsung dibuat menyerang raja putih. F3 dimainkan dan jelas langsung menutup akses G4 dan juga E4. C5 menyerang kuda, kuda D ke B5 dan jelas teman-teman membuka benteng menyerang gajah, dan kuda ini ancamannya juga akan maju ke D6 mengancam kedua benteng. Dilanjutkan oleh Daniel Dubois dengan gajah pul kuda, kuda pul gajah dan jelas ancamannya tetap petak D6. Dilanjutkan oleh Daniel Dubois dengan gajah ke H6 tempo skak, raja B1. Nah, untuk menghindari serangan dari putih, Daniel Dubois memilih dengan benteng E2 menyerang pion. Benteng G1 melindungi juga pion. Nah, teman-teman, gunanya gajah skak di petak H6 yaitu adalah juga menguasai diagonal hitam untuk menghindari pengaduan benteng. Dilanjutkan gajah ke E3 mengancam juga benteng, maka benteng H1. Nah, teman-teman, sebelumnya di pos seperti ini langkah terbaik tetap benteng G D1. Dan benteng tidak akan berani memukul pion G2 dikarenakan gajah masih terancam. Benteng E8 melindungi gajah, maka kuda ke C7 mengancam juga benteng. C4 tetap sama mengancam benteng. Benteng C3 mengancam juga pion, maka benteng B8 buat mensupport pion ke depan. Kuda ke D5 menyerang juga gajah, maka gajah ke H6 kembali. Dan setelah benteng pukul pion, maka benteng pukul pion. Nah, teman-teman, di pos seperti ini udah jelas permainan masih seimbang. Nah, oke, kita kembali lagi di langkah aslinya, teman-teman. Nah, untuk di langkah aslinya ini dijawab dengan benteng H1 dan dijawab langsung oleh Daniel Dubois benteng E8 melindungi gajah, dan nantinya benteng sudah siap memakan pion. Kuda ke D6 mengancam juga benteng. Benteng E6 mengancam kuda, kuda ke E4 memblokir jalur benteng. F5 menyerang kuda, kuda ke C3 menyerang benteng, maka benteng pukul pion. Benteng E1 jelas menyerang gajah 2 kali. F4 dan jelas teman-teman melindungi gajah, dan benteng sudah siap memukul pion H2. Kuda ke D5 menambah tekanan buat gajah dan sekaligus pion. Dan di pos seperti ini Daniel Dubois memiliki langkah yang brilian dengan raja F7. Nah, percaya atau tidak, ini adalah langkah brilian, teman-teman. Dan setelah kuda pukul gajah, pion pukul kuda, benteng D pukul pion, maka benteng pukul benteng, benteng pukul benteng, dan benteng pukul pion H2. Nah, lihat teman-teman, tipe seperti ini memang kelihatannya cenderung sama, tetapi keunggulan dari hitam ada di sayap raja antara pion G6 dan juga pion H5, dan juga sudah didukung oleh raja. Nah, sedangkan laju dari benteng putih itu masih pasif. Oke, kita kembali lagi. Langsung berlanjut B4 dimainkan, mencoba menukarkan pion agar kedua pion dari putih terhubung. Diterima oleh Daniel Dubois dengan C kali B4, pion kali B4, benteng F2 mengancam juga pion. Raja B2 dan jelas teman-teman bertujuannya buat mensupport pion agar bisa promosi. H4 dimainkan dan B5. Nah, teman-teman, sebelumnya di pos seperti ini apabila dijawab dengan F4, maka dengan mudah Daniel Dubois benteng pukul pion C3 dan G5. Nah jelas teman-teman,
kedua pion dari hitam tidak dapat dihentikan oleh putih. Nah, oke, kita kembali lagi di langkah aslinya. Nah, di langkah aslinya ini dijawab dengan B5 dan H3. Dan setelah F4 mengancam juga pion, maka H2. Benteng H3, raja ke F6 bersiap menyerang pion. Benteng ke H4 melindungi pion ke depan. G5 menyerang juga benteng, menyerang pion. Maka benteng H6 tempo sekak tembus menyerang pion B6. Maka raja ke F5 dan pion pul pion, raja pul pion menyerang benteng. Benteng H7 tetap membantu di pertahanan agar pion tidak promosi. Raja G4, benteng H6, raja G3, benteng G6 tempo sekak, raja ke F3, benteng F6 tempo sekak, raja G2, dan benteng G6 sekak. Raja ke F1, benteng ke H6, dan raja G1. Nah, teman-teman, di bait seperti ini jelas dong Peres menyerah. Dan apabila berlanjut, maka benteng G6 tempo sekak, benteng G2 menutup, dan jelas pion siap promosi. Benteng H6 promosi menteri, benteng pukul menteri, raja pukul benteng. Dan jelas keunggulan ada di tangan hitam. Nah, oke teman-teman, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Dan jika kalian ada kritik dan saran, silahkan kalian coret-coret di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.